dan subscribe channel ini biar kita semangat buat videonya. Nyalain loncengnya juga ya. Nah, bener banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kalian masih baik-baik saja walaupun ada pandemi. Sekarang masih masa transisi ya, Kak? Iya. Semoga kalian tetap stay at home dan selalu produktif. Oke, biar walaupun itu kalian keluar gak apa-apa, yang penting itu penting banget, darurat boleh kalian keluar. Oke, jangan, yang penting adalah stay at home. Cintai orang di sekitar kalian dengan di rumah aja. Oke? Nah, hari ini, di video kali ini saya sudah bersama dengan salah satu senior yang sudah sukses banget menerbitkan. Masih belajar ya, belum sukses. Oke, siap. OTW sukses kan, Kak? Amin. Nah, ini di video kali ini nih khusus ya, ini buku pertama yang diterbitkan oleh beliau yang judulnya itu Saat Perempuan Memimpin Antara Cinta, Keluarga, dan Air Mata. Nah, kita bedah dari covernya dulu ya. Dari covernya itu di sini ada tulisannya di atasnya itu Bintana Alin Hilwah, namanya beliau ya, Kak. Dipanggil siapa, Kak? Alin. Kak Alin ya. Oke. Selanjutnya ini ada judul di sini, oke. Saat Perempuan Memimpin Antara Cinta, Keluarga, dan Air Mata. Nah, saya pengen tahu nih, Kak, alasan Kak Alin memilih judul ini tuh kenapa gitu? Oke, gini. Memilih judul Saat Perempuan Memimpin karena akhir-akhir ini sudah banyak ya perempuan memimpin gitu. Nah, Ya, banyak banget ya, Kak. aku rasa nggak cuma sendiri sebagai Ya. pemimpin gitu. Nah, ini aku contohin ketika aku masa kuliah ya. Masa kuliah itu aku diamanahi sebuah organisasi di mana saat memimpin itu selalu orang-orang berpikir bahwa saat ada perempuan memimpin maka di belakangnya itu ada laki-laki yang hebat. Nah, Ada yang nge-backup gitu ya, ada Kak? yang backup. Aku membuktiin bahwa di sini bahwa seorang perempuan sendiri tuh bisa gitu loh tanpa seorang laki-laki yang nge-backup. Oke, seperti siap. itu. Tapi kan banyak game-game mending cowok aja nih yang dipilihkan. Saya juga mahasiswa kan ya, Kak. Jadi pada masih saya sekarang lebih baik yang cowok aja yang mimpin gitu. Ternyata jadi bukti ini Kakak ngebuktiin ya perempuan tuh juga bisa kayak gitu ya, Kak. Nggak cuma laki-laki ya sebenarnya, selagi kita masih bisa nih tanggung jawab kita sama dengan pemimpin laki-laki, kenapa tidak ya, walau sejatinya kodrat perempuan nggak bisa ya menandingi seorang laki-laki. Saya akui itu. Berarti buku ini kayak mengarah ke berbicara tentang kesetaraan gender gitu ya, Kak. Benar sekali. Nah, di dalamnya ini termasuk ke fiksi atau realita dari Kakak sendiri atau gimana? Ini aku masuknya sama faksi ya, karena faksi sendiri itu 50% fiksi dan 50% lagi itu realitas. Wow, jadi dikolaborasi gitu Ya, ya, benar, Kak? kolaborasi. Oke. Nah, lanjut, ini ada kata di bawahnya ya, guys. Biasanya kalau ada buku itu pasti di bawahnya ada penerbitnya. Ya. Ini Pustaka Media Guru. Nah, kok bisa masuk ke sini sih, Kak? Oke. Pustaka Media Guru, dari dulu saya emang pengen menulis ya. Cuma yang sering terjadi itu kita tidak kenal penerbit. Nah, ini benar. Ini dari programnya Satu Guru Satu Buku itu siapa yang sudah mengikuti pelatihan nanti outputnya bisa sebuah buku. Namun setiap peserta itu diwajibkan ya, tapi tidak semuanya menulis begitu. Oh, gitu. Ya. Terus ini di belakang ya. Ini tadi kan kita ngebahas yang di depan, sudah itu kita bahas yang di belakang. Nah, di belakang ini ada sinopsis seperti biasa ya. Nah, sinopsis ini menurut Kak Alin sendiri itu gimana sih, Kak? Ini menceritakan, di sinopsis ini menggambarkan suatu hal yang paling mengesankan, apa keseluruhan dari si buku atau gimana? Mengesankan ya. Yang mengesankan. Namun di sana juga keseluruhan dari si buku ya. Saya ambil cuplikan. Di situ juga dibantu oleh editor saya. Jadi begini. Awal saya membuat sinopsis itu tidak seperti itu, panjang banget, tapi Mbak Rifki selaku editor saya, Mbak gimana kalau sinopsisnya saya rubah sedikit. Nah, akhirnya di situ diambillah klimaksnya saat judul saya kan ada antara cinta, keluarga, dan air mata. Nah, di sana itu diambil saat ibu saya sakit. Nah, saat ibu saya sakit, gimana sih seorang anak pengabdiannya terhadap orang tua, namun dia harus melaksanakan sebuah kewajiban di organisasinya. Nah, begitu. Akhirnya di sanalah
diberi tulisan bahwa bagaimana sih seorang Hasna. Oh ya, aku belum kenalin ya. Seorang Perempuan itu namanya Hasna. Bagaimana sih seorang Hasna melewati tantangan kehidupan seperti itu? Nah, itu akan dibahas di dalam buku atas ini. buku itu. Oke. Ini kalau misal ada yang penasaran, kok seru nih dari sinopsis yang udah disampaikan sama kalian tadi. Kalau misal ada yang mau pick out atau gimana, bisa dihubungi ke siapa nih Kak? Bisa dihubungi via Instagram @bintanaalin. Oke, bisa juga di nomor yang tertera di deskripsi ya Kak Ya, ya. benar. Oke, siap. Lanjut ya guys, kita masuk ke halaman selanjutnya. Ini ada judul, Saat Perempuan Memimpin Antara Cinta, Keluarga, dan Air Mata. Di sini dicantumkan semua ya, dari pembahasan kalian tadi, kalian tuh menurut saya pribadi itu kan berarti menghargai ya Kak, siapa aja yang kontribusi untuk membuku ini, baik dari editor sampai di semuanya disampaikan tadi sama kalian gitu. Berarti kan tidak semua penulis yang kayak gitu ya. Tidak semuanya ya guys gitu. Menurut kalian gimana? Memang harus demikiankah atau Ya, karena itu hasil kolaborasi ya. Hasil kolaborasi. Saya sebagai penulis tanpa editor ya apa kata tulisan Siap. saya pasti masih kemana-mana gitu. Oke. Untuk ketika sudah berbicara tadi kan sudah berbicara motivasi dan juga covernya ya Kak, covernya itu seperti apa? Pastinya ketika menulis ada suka dukanya nih. Ya pastilah ya. Pasti ya. Menulis pasti. Pernah nangis nggak Kak ketika nulis buku Pernah ini? dong. Pernah karena kecapean, karena apa udah buntu atau gimana? Enggak, waktu itu pernah masuk pada part yang benar-benar aku flashback. Oh, flashback. Aku Oke. flashback, oh ini pernah terjadi dalam hidupku gitu. Akhirnya ya mau nggak mau sambil menulis menetes. Jadi menulis pakai hati ya. Iya, bukan pakai tangan ya. Oh iya, mohon maaf. Oke. Dukanya ketika sudah flashback kayak gitu ya Kak. Iya. Kalau semisal kayak manajemen waktu atau gimana itu nggak bentrok kan dengan Kegiatan. Kalau manajemen waktu saat menulis bentrok sih iya, karena waktu itu aku habis wisuda ya, habis wisuda aku udah kerja. Habis wisuda berarti 2019 ya Kak? Itu 2019. Aku udah kerja, gimana menyesuaikan. Lumayan sih aku kerja di dua lembaga pendidikan, ngatur waktu sambil nulis, dan juga ada beberapa kegiatan literasi sih yang aku ikuti ketika itu. Tapi mau nggak mau aku harus punya deadline. Oh iya. Gitu. Berarti kita berbicara konsisten ya Iya, Kak. benar, Konsisten sangat konsisten. penting untuk kita itu produktif gitu berarti Iya. ya. Benar nggak Kak? Bener banget. Oke, siap. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu berapa lama Kakak ini nulis? Kan biasanya kayaknya ada beberapa penulis tuh 3 bulan cukup, setahun malahan 2 tahun gitu baru diterbitkan gitu. Kalau kalian butuh berapa lama? Aku butuh berapa lama? Buat kerangkanya sih 1 bulan ya. Kerangkanya 1 bulan Oke. karena pas itu lagi pelatihan, jadi aku langsung udah siap kerangka gitu. Cuma ketika menyelesaikan tulisan itu 3 hari nih ya. Untuk yang Untuk menyelesaikan 1 buku itu. serius Kak? Iya, 3 Wow. hari. Cepet banget ya guys. Karena gini ya, ibu saya tuh masih selalu tanya, "Nah, udah sampai part berapa?" gitu. "Udah Umi, ini." Oh, seperti ada yang Pas nge-backup dong. Iya, dan benar. juga apa ya Kak, kayak mengumpulkan tugas. Kalau mahasiswa sama dosen kan, ayo kumpulkan tugasnya kayak gitu Iya, gitu benar. ya. Ibu saya, "Ya Umi, sebentar lagi selesai kok. Kurang 1 part lagi." Padahal itu masih belum aku kerjakan Iya, sama paham. sekali gitu. Berarti kayak ngasih semangat, encourage gitu. Itu berarti berbicara tentang support ya Kak. Iya. Jadi kita untuk produktif itu perlu support dari orang-orang sekitar kita, Iya, terutama betul. seorang ibu Iya, ya. benar. Oke. Nah, selanjutnya itu pasti ketika jangankan hidup ya Kak, hidup itu pasti ada buntu gitu. Pasti. Apalagi nulis ya, Iya. kayak biasanya istilahnya tuh kayak writer block gitu. Iya. Kalian pernah nggak di titik itu gitu? Ya, menurut aku sih setiap penulis pernah merasakan itu gitu. Namun aku sering gini, apa sih yang aku lakukan kalau udah kayak gitu, aku lanjut nulis, hasilnya ambiar. Oh iya, kalau sesuatu yang terlalu dipaksakan gitu Kak. Iya, Oh. dipaksakan itu nggak boleh ya. Oke. Jadi aku kalau udah nulis Sama kayak cinta berarti ya, kalau cinta itu mengalir. Mengalir. Iya, tidak bisa dipaksakan Ya, sih. Nah, Jadi topiknya judulnya juga kok antara cinta ya. Cinta ya, di situ berarti ada pembahasan cinta dong gitu ya. Oke, ke saya tadi kan kita buka Q&A nih Kak. Iya. Nah, itu yang trending questionnya itu, siapa sih si Farhad dalam buku ini tuh siapa gitu. Oke. Ini ya gini, setiap aku Jangan nangis ya Kak. enggak lah. Aku kemarin bedah buku juga
yang pertanyaannya siapa sih Farhan gitu ya. ah. Ketika ditanya ini memang benar-benar pertanyaan yang sulit aku jawab. Sulit ya. Ya sulit banget karena Sulit dilupakan apa sulit dijawab? sulit aku pada Oh pemirsa. siap. Begini ya, ketika berbicara siapa sih Farhat gini ya. Farhat itu kalau ditanya ada gitu. Oh manusianya benar ada tapi Ada. namanya bukan Farhat. Iya gitu. iyalah. Oh Farhat itu berarti fiksi ya. Disebut apa ya kak? Fiksi ya? Iya, Nah, ya. ada di sini nih. Oh, siap. pokoknya. Bagi kalian yang kepo cus buruan. Oke hubungi. Setelah itu Farhat ya aku bingung ya mau jawab karena ini Serasa diciduk sama audiens ya kan? ini gabungan dari beberapa karakter laki-laki yang kenal aku gitu. Aku Oh, satuin gitu. karena biar nggak sama gitu ya dengan realnya. Oh gitu. Aku takut dari beberapa temen nanti nyatuin Peka gitu ya kak. premis 1, premis 2 nanti kita ambil kesimpulan oh aku tahu Farhan enggak Langsung keren booming gitu nanti ya. Iya. Oke. Gitu. Itu Jadi ya termasuk kayak apa ya kak? Kayak rencana gitu ya biar kayak kejutan gitu siapa sih si Farhat ini gitu. iya ya. benar. Oh, Jadi siap. untuk kalian mohon maaf ya aku belum bisa ngasih tahu siapa Oke. sih Farhat itu gitu. Ntar lah kalau memang jadi nanti aku up kok pasti. Siap. Nah, ini sudah panjang lebar ya. Kalau misal kalian itu masih pengen tahu guys tentang seluk-beluk buku ini, bisa PO di deskripsi ini, hubungi yang tertera di situ baik Instagram ataupun WhatsApp nantinya. Kalau misal kalian masih ada pertanyaan, monggo di komen video ini, nanti langsung dijawab sama Kak Bintana gitu ya. Nah, selesai menulis buku ini, kira-kira amanah yang pengen bisa kakak sampaikan kepada seluruh perempuan yang ada di sana, khususnya kepada pemuda-pemudi, apa yang ingin disampaikan? Saat aku menulis mengambil tema ini untuk semua perempuan ya yang sama merasakan seperti aku, pernah dikucilkan, pernah tidak dipercaya oleh lingkungan. Buat Sakit ya kalian gitu, ya Kak? benar banget. Buat teman-teman buktikan kalau teman-teman tuh itu bisa gitu. Dan teman-teman yang mencibir itu akan melihat bahwa kita bisa dengan cara apa gitu. Satu, yang pertama itu kita harus tekuni apa deh yang bisa kita lakukan. Ditekuni semisal kita bisa menulis, kita bisa menggambar, itu Apapun bisa, itu ya kak, apapun itu. apapun itu. Setelah itu continue dan yang ketiga baru buktikan pada mereka aku bisa. Yes, Kita juga benar bisa banget. untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Oke, itu kayaknya kayak apa ya kak? Kalau istilahnya itu balas dendam secara manis gitu Nah ya. benar, balas dendamnya dengan hal-hal kebaikan. Dengan hal-hal yang positif gitu. Oke, mungkin hanya itu saja dari kami dari bedah buku hari ini yang berjudul Dari Saat Perempuan Memimpin Antara Cinta, Keluarga, dan Air Mata. Oke, Dek, bentar ya, satu lagi. Ini ada Apa nih? buku nih ya. Oh iya. Masih segel ya. Masih segel ya? Masih Ambil ya disegel. kak. Oke, silahkan. Ini masih disegel ya. Masih Ya, ini disegel. nanti buat giveaway. Giveaway, wah ada giveaway nih. Nanti ya kak, kalau sudah ada beberapa video ya. Iya, ada beberapa. Makanya jangan lupa subscribe, comment, share video ini. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.